firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan indah hari ini. Mengucap syukur juga Bapak untuk hari yang baru. Mengucap syukur ya Bapak kalau kami tadi barusan boleh masih bisa menikmati Bapak untuk memuji, menyembah-Mu ya Bapak, menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Sebentar ya Bapak, kami mau mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu ya Bapak. Engkau yang memberkati Tuhan, bibir hamba-Mu ini ya Bapak. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara ya Tuhan. Dan juga ya Bapak, berdoa untuk setiap kami dalam komunitas doa pagi ini ya Tuhan. Kiranya firman yang kami dapat hari ini tertanam dalam hati kami dan bisa setiap kami menjadi pelaku dan menjadi mempraktekkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya suara saya terdengar dengan baik ya. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Om Andi, untuk Santi, dan juga untuk tim di Doa Pagi. Kalau hari ini saya dikasih kesempatan nih untuk berbagi renungan. Nah, Bapak Ibu, hari ini tema yang diberikan masih sama, masih berbicara tentang manusia baru. Nah, tema saya hari ini adalah hidup yang beriman atau hidup di dalam iman. Nah, bicara tentang hidup yang beriman atau hidup di dalam iman ini, saya mengambil satu contoh teladan dari tokoh Alkitab yang kita pasti udah nggak asing lagi ya Bapak Ibu, yaitu tokoh Abraham. Nah, dari tokoh Abraham ini ada dua karakter Bapak Ibu yang saya pelajari yang perlu ada dalam manusia baru. Yang pertama, karakter pertama. Karakter pertama yaitu adalah berserah penuh kepada Tuhan. Menjadi manusia baru adalah atau artinya adalah percaya sepenuhnya atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita semua di sini udah pasti tahu ya Bapak Ibu, siapa sih Abraham gitu. Abraham seorang yang dikenal dengan sebutan Bapak orang beriman. Kejadian 12 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi pada saat itu datangnya firman Tuhan kepada Abram untuk Tuhan memintanya pergi ke sebuah negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Dan dalam Ibrani 11 ayat 8, demikian firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi dari dua ayat ini kita bisa dapat kesimpulan ya Ibu. Kalau ketika Tuhan meminta Abraham keluar dari negeri itu, Tuhan belum memberitahu gitu. Abraham negeri seperti apa sih yang akan Tuhan tunjukkan, gambarannya seperti apa. Lalu apa sih yang dilakukan Abraham? Nah, dalam Kejadian 12 ayat 4a, inilah yang dilakukan Abram. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya Bapak Ibu, ketika firman datang kepada Abram, yang Abram lakukan adalah ia nggak ragu. Kenapa nggak ragu? Ya karena Abram percaya Bapak Ibu kepada Tuhan. Karena Abram menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Abraham dipilih oleh Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang uh, Tuhan akan tunjukkan. Yang pada saat itu ia nggak tahu seperti apa sih negeri itu. Dia juga nggak tahu, nggak dikasih tahu gambarannya seperti apa sih atau nggak diberitahu juga berapa lama sih perjalanan untuk mencapainya. Pada saat itu Tuhan hanya memberikan jaminan gitu, jaminan nantinya ia akan menjadi bangsa yang besar, ia akan diberkati dan ia akan menjadi berkat untuk bagi bangsa-bangsa lainnya. Jadi disimpulkan seperti ini, Bu. Disimpulkan pada saat itu Abram harus meninggalkan kepastiannya dan harus menghadapi segala ketidakpastian di masa depan. Abram harus meninggalkan apa yang kelihatan, apa yang udah jadi zona nyamannya, Bapak Ibu, demi apa yang nggak kelihatan. Dia nggak tahu gambaran
negeri yang akan Tuhan tunjukkan itu seperti apa gitu. Jadi ya, uh, poin pertama ini adalah poin yang karakter yang harus kita miliki Bapak Ibu sebagai manusia baru, yaitu berserah total kepada Tuhan. Apa yang Abraham lakukan, yang saya renungkan adalah ini membuktikan Abraham hanya mengandalkan Tuhan. Abraham menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia nggak tahu nanti ke depannya gimana. Yang penting dia ikut apa kata Tuhan gitu. Nah, Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan Abraham ini, saya pernah bagikan juga di teman-teman shaker gitu di Komsel. Saya bilang seperti ini. Saya coba imajinasikan gitu. Saya bilang, kalau ini terjadi pada saya akan berpikir seperti ini. Mungkin suatu saat saya mendapatkan suatu berkat, misalnya uang gitu senilai 10 juta rupiah deh. Terus tiba-tiba Tuhan berfirman atau Roh Kudus berbisik dalam hati, Nik, kamu udah dapat berkat. Sekarang Tuhan pengen kasih semuanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi, untuk eh, ya untuk Tuhan gitu. Ya kalau ikutin daging atau kalau ada karakter manusia lama nih, Bapak Ibu, mungkin saya akan bertanya, Tuhan, bener gak ini suara Tuhan gitu? Ini suara Tuhan atau suara hantu sih? Atau mungkin kalau saya nggak ragu seperti itu, mungkin saya akan nego, Bapak Ibu. Tuhan, ini kan saya udah dapat terima berkat nih. Ya udah deh kalau Tuhan minta, Tuhan 50% deh. 50% buat Tuhan, 50% buat saya. Ya fair dong kan, saya yang capek, saya yang udah kerja keras. Masa saya yang udah capek, saya udah kerja keras, saya yang udah mikir pakai otak, saya yang udah pakai tenaga, masa saya nggak dapat bagian apa-apa sih? Atau mungkin ya udah deh kalau nggak 50, nggak 50-50, eh, saya 30, Tuhan yang 70 deh gitu. Atau mungkin Bapak Ibu cara cara pikiran lainnya itu saya minta tanda ke Tuhan. Tuhan, kalau emang ini Tuhan yang suruh, kasih saya tanda dong. Kalau nanti Tuhan udah kasih saya, kalau nanti Tuhan udah kasih tanda, nanti deh saya baru taat, nanti deh saya baru ikutin. Nah ini ya Bapak Ibu yang saya renungkan, kadang yang lucunya itu kita minta tanda, kadang tanda yang kita minta itu juga kita yang kasih syarat ke Tuhan. Contohnya ya, Tuhan kan suruh kasih semua, ya saya minta tanda, Tuhan kasih lagi deh saya 10 juta yang kedua, nanti 10 juta yang pertama baru deh saya kasih semuanya ke Tuhan. Ya, saya merenungkan nggak sedikit orang Kristen di luar sana juga seperti itu ya Bapak Ibu dan pengalaman dari saya gitu ya. Dulu papa saya, orang tua saya juga begitu gitu. Dia kan buka toko dulu gitu. Kalau dalam seminggu tokonya sepi, eh, ya mungkin dalam seminggu satu atau dua customer doang atau satu dua dua pembeli doang. Dia hari Minggu itu dia nggak datang ke gereja. Cuman giliran kalau seminggu nih tokonya rame, baru hari Minggu itu dia datang ke gereja. Jadi eh, Minggu itu kalau tokonya sepi itu sebagai balas kalau udah gue harus kerja lebih keras lagi gitu. Nah, yang seperti tadi saya kasih tahu kadang kita yang kasih syarat gitu Bapak Ibu ke Tuhan. Tuhan kasih dong toko saya rame, Tuhan kasih dong usaha saya rame, kasih dong bulan ini Tuhan kasih omset kasih omset ya 20 sampai 30 juta deh sebulan. Nanti nih Tuhan kalau saya udah dapat omset segitu, nextnya saya eh, daftar ikut pemuritan deh atau Tuhan kasih dong saya kendaraan motor atau mobil gitu. Nanti kalau saya udah punya mobil, saya baru deh ikut doa malam. Kalau sekarang kan kalau saya belum ada mobil, belum ada kendaraan, kalau ikut doa malam kan pulangnya ke malam Tuhan. Ya terlihat ya Bapak Ibu, bedanya apa yang dilakukan Abraham gitu. Di ayat 4a dituliskan dia langsung pergi. Abraham pergi, ia pergi melakukan dengan iman. Ia percaya kalau Tuhan menyertainya. Jadi saat itu Abraham benar-benar udah menyerahkan hidupnya. Apa kata Tuhan, Abraham ikut. Seharusnya kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Apa kata Tuhan, aku ikut. Nah dari perjalanan Abraham ini saya mendapatkan sebuah perenungan lagi Bapak Ibu. Ketika Tuhan manggil kita, ketika Tuhan udah memilih kita, dan kita nih udah komit.
udah komitmen untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menguji kita, entah lewat berkat atau bukan gitu. Nah, pertanyaannya nih, ketika Tuhan menguji kita, ketika ujian itu datang, gimana sih respon kita, Bapak Ibu? Nah, saya merenung nggak sedikit orang Kristen yang berespon seperti apa yang saya lakukan tadi gitu. Ketika ada ketika dapat berkat, disuruh memberi, eh nego dulu, mikir-mikir dulu. Bahkan, pokoknya alasannya banyak deh. Aduh Tuhan, saya doain dulu deh, bener gak ini Tuhan atau hantu gitu. Bapak Ibu, eh dari perenungan ini saya dapat suatu statement bagus gitu. Statementnya berkata seperti ini. Kita sebagai orang percaya dipanggil bukan untuk bertanya, tapi untuk taat dan percaya. Jadi Bapak Ibu, bukannya kita nggak boleh dalam setiap lini kehidupan kita nggak boleh tanya Tuhan nih Bapak Ibu, tapi dalam case tertentu seperti yang barusan saya sampaikan, sepertinya itu bukan pertanyaan gitu ke Tuhan. Sepertinya itu kayak saya lebih meragukan Tuhan gitu loh. Seharusnya yang kita lakukan adalah ketika Tuhan suruh ya udah jangan banyak tanya, tapi kita mau belajar untuk taat dan percaya. Ketika Tuhan bilang pergi, ya pergi. Ketika Tuhan bilang kasih, ya kasih, beri gitu. Jangan kita tahan-tahan gitu. Karena Bapak Ibu, seringkali yang menjadi halangan berkat Tuhan ada, yang menjadi halangan rancangan Tuhan dalam hidup kita itu ya karena kita nggak taat gitu. Jadi saya dapatkan, jadi jangan jadi orang Kristen yang ketika kita mau ikut Tuhan tapi kebanyakan nanyanya itu jadi yang seperti saya bilang seperti meragukan Tuhan kebanyakan. Nego, tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan, kenapa saya harus berbagi? Tuhan, kenapa saya harus menderita? Tuhan, kenapa saya harus ngalamin ini? Kenapa saya Tuhan? Kenapa bukan dia gitu loh? Karena kalau kita dapatnya penderitaan, kita tanya, Tuhan, kenapa kok saya lagi sih yang harus ngalamin? Tapi saya di sini saya merenung gitu, Bapak Ibu. Pernah gak sih saya gitu ketika saya mendapat berkat, saya nanya, Tuhan kok saya terus sih yang dapat berkat? Kalau menurut saya kayaknya sedikit ya Bapak Ibu. Kebanyakan eh, kita ketika dalam penderitaan gitu, baru nanya Tuhan kenapa saya gitu. Giliran dapat berkat, kayaknya jarang banget atau sedikit orang yang nanya Tuhan kok saya terus sih yang dapat berkat gitu. Nah, Bapak Ibu, lewat hidup Abraham, lewat tindakan iman Abraham ya, saya mendapat kesimpulan gitu. Ketika kita udah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bagian kita taat aja gitu. Ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, sama aja kita udah Suaranya menggantungkan. hilang, Niko. Dan Niko. Sebentar. Udah belum Om? Oke kok, oke. Suaramu Oke, oke. oke, Baik-baik Miko, lanjut. oke, aku lanjutin. Jadi Bapak Ibu, dengan kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, sama juga kita udah menggantungkan hidup kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, eh, dari ayat ini aku dapat kayak gini, Bapak Ibu. Mungkin hari ini ketika kita bangun, mungkin masih ada kekhawatiran. Entah ya mungkin karena ada masalah, karena ada kesulitan, ataupun ya karena ada ya persoalan apapun, Bapak Ibu. Tapi harapan saya gitu, ketika kita mendengar dari poin satu ini, karakter pertama ini menjadi sebuah kekuatan lagi ya Bapak Ibu untuk setiap kita gitu. Saya dapatkan ya masalah boleh datang, masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi percaya Bapak Ibu, ketika kita udah menyerahkan segala lini kehidupan kita kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita udah nggak sendirian lagi dalam menghadapi masalah, kita udah nggak sendirian lagi menghadapi kesulitan Bapak Ibu, karena ada Tuhan gitu. Eh, Cuman mungkin gini Bapak Ibu, jangan jangan ketika kita jangan berpikir ketika kita udah menyerahkan hidup kepada Tuhan, udah nih, saya nggak punya masalah, nggak Bapak Ibu. Mungkin masalah kita malah belum selesai, belum clear gitu. Tapi saya percaya Tuhan kasih damai sejahtera dalam hidup kita gitu. Ada power sebuah statement
power statement Bapak Ibu yang bagus banget yang saya dapetin yang berkata seperti ini. Lebih baik ada masalah tapi bersama Tuhan daripada nggak ada masalah tapi tanpa Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu, dan saya mengaminkan hal ini juga. Kita karena kita sudah sering mendengar ya Bapak Ibu, karena begitu banyak orang yang entah dia kaya secara materi ataupun dia influencer ataupun artis yang bunuh diri karena hidupnya tanpa Tuhan. Hidupnya itu nggak ngalamin Tuhan. Nah ini yang saya rasakan, perbedaan orang yang mengikut Tuhan dan orang yang bukan pengikutnya gitu. Sebagai pengikut Tuhan, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, ya karena bersama Tuhan hatinya akan tetap damai, sejahtera. Nah, saya mau sedikit cerita juga pengalaman gitu. Jadi sudah 3 bulan lah sampai Maret ini, 3 bulan ini saya, Kak Santi dan teman-teman, ada Ko Adi, itu tergabung di pemuritan DC. Dari awal Januari kita lagi belajar tentang 8 Sabda Bahagia. Jadi di dalam kita setiap minggunya kita gali, kita pelajari, dan juga kita belajar untuk mempraktekkan poin 1, poin 2, poin 3-nya gitu. Nah, sampai pada keseluruhan gitu ya. Keseluruhan dari kita pelajari itu kita mendapatkan suatu kesimpulan kalau dari 8 sabda bahagia itu Tuhan Yesus itu sedang mau mengajarkan apapun kondisi kita saat ini, mau kita lagi duka cita, apakah kita sedang lagi dianiaya, apakah kita lagi difitnah, apakah kita lagi dalam masa-masa kesulitan, apakah kita lagi menderita, Tuhan minta saya gitu untuk berbahagia, atau dalam versi BIMK-nya dituliskan untuk menjadi orang yang berbahagia. Waktu saya dan teman-teman mendiskusikan hal ini ya Bapak Ibu, kita tuh kayak aneh gitu, weird gitu. Kalau dipikir bukan suatu hal yang normal gitu loh. Orang lagi menderita, orang lagi duka cita, orang lagi dalam kesulitan, kok disuruh bahagia sih? Aneh kan gitu. Kalau menurut pandangan dunia kan orang bahagia itu ya orang yang dapat berkat, orang yang hidupnya nyaman, orang yang kebutuhannya mau apa aja terpenuhi gitu. Hingga pada eh, akhir pon gitu, keseluruhan kita udah mempelajari, kita mengerti Bapak Ibu, kenapa Tuhan minta kita bahagia walaupun menderita. Ya karena orang-orang berbahagia inilah orang-orang yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Orang-orang berbahagia inilah orang yang menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Jadi mau ada masalah, mau ada kesulitan, ya tetap happy, tetap sukacita. Karena kenapa? Karena hidupnya udah diserahkan kepada Tuhan. Poin kedua dari karakter apa sih yang harus ada di dalam manusia baru, yaitu bersedia diproses. Bapak Ibu, menjadi manusia baru itu ada proses yang terjadi. Nah, 2 hari lalu kita udah sempat digambarkan nih Bapak Ibu sama Koste, itu fase-fase bulan gitu. Dari yang gelap sehingga menjadi terang, diberi sinar oleh matahari. Ya Bapak Ibu, uh, hidup dalam manusia baru itu kita tuh pasti mengalami yang namanya proses. Kenapa? Ya karena kita sedang meninggalkan manusia berdosa kita menuju ke kodrat ilahi. Dari sinful nature ke divine nature. Dari yang dulunya suka marah-marah, berubah menjadi pelan-pelan berubah menjadi orang yang sabar, orang yang penyabar, orang yang suka mengampuni. Dulunya pelit, suka hitung-hitungan, pelan-pelan menuju ke karakter baru, jadi suka berbagi, suka memberi, jadi nggak suka hitung-hitungan. Jadi bersedia diproses itu artinya kita rela, kita ikhlas gitu. Bersedia, kita mau untuk ikut masuk dalam kulturnya kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu, setelah kita praktek gitu, setelah kita memiliki karakter yang tadi pertama, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan artinya kita nggak berbuat apa-apa lagi. Bukan artinya kita tinggal nunggu, terus gue tunggu aja deh, ntar Tuhan bakal ubah gue. Enggak Bapak Ibu, perubahan nggak terjadi secara instan, tapi ada bagian juga yang harus kita lakukan gitu. Nah, dalam KBBI, definisi proses adalah suatu runtunan
perubahan dalam perkembangan sesuatu. Jadi runtunan itu adanya rentetan, adanya rangkaian Bapak Ibu. Jadi dalam perubahan itu ada rentetannya, ada perubahannya, ada rangkaiannya. Nah, kenapa kita harus mengalami proses? Udah sering ya Bapak Ibu kita mendengar ini di dalam Kolose 3 ayat 10, demikian firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi jelas banget di sini dituliskan kalau mengapa kita harus mengalami proses, ya karena manusia baru itu harus mengalami pembaharuan terus-menerus sampai memiliki sesuai dengan gambar kaliknya gitu. Nah, pembaharuan yang terus-menerus itulah yang disebut dengan proses. Jadi perubahan dari manusia lama ke manusia baru itu nggak terjadi secara instan atau merasa cukup gitu. Kayaknya gue udah cukup deh berubahnya, kayaknya ya udah, atau kayaknya gue udah cukup deh ikut pemuritan, kayaknya gue udah cukup deh ikut di doa pagi atau di doa malam, ya udah cukup, gue udah manusia baru. Enggak Bapak Ibu, enggak seperti itu. Tapi manusia baru itu adalah proses yang terjadi secara terus menerus. Jadi nggak berhenti, tapi dia akan berhenti sampai kapan ya? Sampai kita mencapai goal kita, yaitu keserupaan dengan Kristus. Seperti kupu-kupu. Eh, Analogi ini udah sering itu ya Bapak dibawakan. Nah, saya dapat juga seperti kupu-kupu. Prosesnya ketika dari ulat menuju kupu-kupu kan, dia ada tuh proses di tengah-tengahnya, dia menjadi kepompong. Kalau pada saat dia menjadi kepompong, ulat tersebut berpikir udah selesai gitu, saya udah selesai. Besok paling berubah secara instan saya jadi kupu-kupu. Ia nggak akan berubah bentuk sempurna menjadi kupu-kupu. Dulu saya berpikir begini loh, ketika ulat dalam fase kepompong, saya berpikir, mungkin ulatnya di dalam lagi tidur, mungkin ulatnya di dalam lagi istirahat atau lagi hibernasi gitu saya bahasanya. Ternyata setelah saya mempelajari lebih dalam lagi, ternyata enggak Bapak Ibu. Pada fase kepompong itu ternyata di dalamnya itu terjadi proses perubahan. Tubuh ulat yang lama itu mati. Ya, dia kalau saya baca ya, Bu, gimana caranya dia itu dipecah atau terurai oleh enzim dalam tubuhnya gitu. Jadi tubuh ulat yang lama mati, terus kemudian membentuk tubuh tubuh baru, yaitu menjadi kupu-kupu yang indah. Dan waktu atau prosesnya ini nggak instan, nggak terjadi secara singkat. Hari ini jadi ulat, seminggu jadi ulat, terus membentuk pompong, terus besok berubah langsung keluar jadi kupu-kupu. Ternyata enggak. Adanya proses perubahan, adanya proses transformasi. Berapa lama? Saya baca ada yang terjadi bisa 2 minggu, ada yang bisa berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Jadi bisa dibilang nggak sama waktunya. Nah, saya dapatkan proses atau fase ini pun juga terjadi Bapak Ibu pada setiap kita gitu. Ketika untuk menjadi manusia baru, tubuh atau manusia lama itu harus mati, harus kita tanggalkan. Dan by proses perlahan-lahan membentuk manusia baru atau manusia ilahi. Dan perubahan setiap orang juga nggak sama Bapak Ibu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Mungkin kalau yang merasa prosesnya lama gitu, aduh Tuhan kok kenapa lo proses gue begitu lama? Eh, Ya udah Bapak Ibu, santai aja gitu loh, nggak usah terburu-buru. Kalau Om Tony sering bilang, nikmati aja senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Percaya aja Bapak Ibu, begini. Wah, kalau kita berada dalam prosesnya Tuhan, walaupun lama, percaya aja kalau rancangan Tuhan udah pasti deh yang terbaik buat hidup kita gitu. Sebagai manusia, pikiran kita terbatas. Kita pengennya tuh prosesnya itu cepat, pengennya proses itu cepat selesai gitu. Tapi Bapak Ibu, tapi pikiran Tuhan itu nggak terbatas. Apa yang kita pikir itu baik, ternyata belum tentu baik. Tapi apa yang Tuhan pikirkan sudah pasti yang terbaik. Jadi yang pasti dalam proses cepat atau lambat, ya harus ada yang namanya progres, harus ada yang namanya kemajuan. Jangan udah lambat ya stuck di situ terus gitu. Nah, muncul suatu pertanyaan lagi di pikiran saya gitu. Nah,
apakah proses ini akan berjalan mulus? Nah, Bapak Ibu, ketika kita berada dalam proses, mungkin aja kita bisa jatuh, Bapak Ibu. Saya hari ini eh, tahun lalu itu di pemuritan itu kita juga belajar tentang praktek kasih ya Bapak Ibu. Di situ ada kasih itu sabar, gitu. Kalau hari ini misalnya saya bisa sabar, besoknya mungkin secara nggak sengaja saya emosional. Jadi kelepasan karena suatu ketika saya tuh marah-marah. Ya saya masih bisa jatuh ya Bapak Ibu. Tapi bukan seberapa sering kita gagalnya, tapi seberapa cepat kita bangkit dan jangan diulangin lagi. Jangan ketika kita udah jatuh, ketika kita udah gagal, kita malah diam gitu. Kita malah jadi keenakan. Tapi ketika kita gagal, kita harus cepat bangkit dan komit. Ya jangan diulangin lagi gitu. Sama seperti apa yang Abraham lakukan Bapak Ibu. Dalam perjalanan iman, dalam perjalanan hidupnya, Abraham pernah jatuh, dia pernah melenceng. Tapi kalau kita melihat, membaca perjalanan imannya ya Bapak Ibu, yang Abraham lakukan nggak diam, nggak cuman oh ya udah Tuhan, ya udah mau gimana lagi, nggak Bapak Ibu. Tapi ketika ia jatuh, ia bangkit, dan ketika ia bangkit, ia belajar lagi Bapak Ibu untuk taat, hingga pada akhirnya eh, ia mengalami perubahan gitu. Ia mengalami yang sepertinya kita saksikan ya Bapak Ibu lewat peristiwa ia menyerahkan anaknya gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya Bu, ini yang perlu digarisbawahi juga dari aku juga ngedapetin menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, terus juga kemudian berada dalam prosesnya Tuhan, bukan membuat hidup kita menjadi lebih mudah, bukan ketika dalam gue udah serahin hidup gue sama Tuhan nih, otomatis hidup gue jadi lebih enak lah. Enggak Bapak Ibu, saya teringat di ibadah raya Bapak Gembala Om Andi sering ngomong seperti ini, izinkan dirimu menderita di dunia ini, tapi damai sejahtera di surga. Ya seperti itu Bapak Ibu, proses di dalam Tuhan nggak bikin kita jadi enak. Atau ketika kita dalam proses nggak bikin kita bebas dari yang namanya penderitaan. Tuhan nggak pernah janji, ayo Niko ikut saya, nanti kamu ikut saya, kamu hidupnya nyaman, kamu eh, hidupnya senang-senang, kamu hidupnya bebas dari penderitaan. Enggak Bapak Ibu, tapi Tuhan bilang kalau kamu mau ikut saya, sangkal diri dan pikul salib. Tapi dalam prosesnya itu dalam ketika kita sangkal diri dan pikul salib, Tuhan bilang, Tuhan berjanji ketika kamu dalam situasi apapun, aku ada bersama kamu gitu. 1 Petrus 3 ayat 14 demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Nah, Bapak Ibu, dalam 1 Petrus 3 ayat 14 ini, Petrus mengajarkan gitu, kalau dalam penderitaan, dalam kondisi yang gak enak, kita diingatkan untuk jangan khawatir, untuk jangan takut, untuk bahkan jangan sampai kita punya tawar hati lalu iman kita mundur pelan-pelan gitu sama Tuhan. Bahkan dalam tadi di bagian 4, ayat 14a-nya juga dikatakan kamu harus menderita karena kebenaran. Jadi bisa disimpulkan seperti ini Bapak Ibu. Menderita karena kebenaran. Jadi bisa disimpulkan masalah muncul justru ketika kita melakukan apa yang benar. Ketika kita melakukan kebenaran, bisa juga masalah itu muncul. Kalau dipikir ya Bapak Ibu, apa yang tadi saya bagikan, kok kayaknya ngomongnya gampang banget sih. Dengernya sih enak ya. Oh, ketika lagi ada masalah, percaya aja, tenang aja, jangan takut gitu. Percaya kalau Tuhan ada. Kayaknya ngomongnya gampang gitu ya. Cuman bagaimana sih dengan prakteknya? Ya, saya pun udah pernah ngalamin ya, Pak Ibu. Saya nggak mau bilang kalau sangkal diri dan pikul salib itu gampang. Saya nggak mau bilang menyerahkan seutuhnya, menyerahkan sepenuhnya dan berada dalam proses Tuhan itu mudah gitu. Karena dalam prakteknya sangkal diri dan pikul salib itu nggak semudah itu. Bahkan pun
iblis pun pasti akan selalu mencoba untuk membuat kita gagal, Bapak Ibu, dalam praktek itu iblis pasti akan selalu mencoba untuk gagalin rencana Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, pengalaman saya nih Bapak Ibu, dulu ketika lagi ada masalah, saya lebih fokus ke masalahnya daripada percaya sama Tuhan. Saya lebih fokus gimana cara cari solusinya gitu. Tapi akibatnya apa? Apa yang saya alamin ya saat itu karena saya lebih fokus ke masalah daripada ke Tuhan, pada akhirnya saya jadi susah tidur, saya jadi kepikiran, saya jadi ada rasa khawatir gitu. Saya jadi merasa masalah saya itu lebih besar daripada Tuhan. Tapi setelah saya bertobat, setelah saya proses, setelah saya mengalami pembaharuan pikiran gitu, saya berpikir kalau saya terus-terusan mikirin yang namanya masalah, terus saya terus-terusan mikirin kesulitan hidup, ya sama aja saya nggak percaya sama Tuhan. Ya buat apa saya eh, percaya sama Tuhan kalau saya nggak meragukan kuasa Tuhan gitu. Jadi pada saat itu tuh saya lebih fokus Bapak Ibu kepada masalah. Saya lebih menggenggam apa yang saya bisa genggam. Saya lebih menggenggam skill saya lebih percaya kepada kepintaran saya lebih percaya pada pekerjaan, tabungan, ataupun dengan usaha apa yang bisa saya lakuin. Pokoknya saya bisa nyelesain masalah sendiri deh. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu, pertobatan itu di pikiran itu, saya menyadari kalau apa yang saya pegang itu, semua itu nggak bisa ngebantu saya untuk menyelesaikan masalah gitu. Lalu saya diingetin gitu, kalau saya mau diproses sama Tuhan, apa yang tadi saya pegang saya harus lepasin. Skill saya, kepintaran saya, sekarang yang saya rasa itu bisa menyelesaikan problem solving, apa itu bisa menjadi problem solving saya, bisa menjadi penyelesai untuk kendala atau kesulitan saya. Semua itu apa yang saya genggam erat, saya harus lepasin gitu. Saya harus belajar untuk menyerahkan semua sama Tuhan, bersedia diproses dan taat sama proses itu. Saya nggak bisa tuh eh, pegang gitu. Yang namanya memegang erat kan pasti pegang pakai dua tangan ya Bapak Ibu. Saya nggak bisa pegang erat skill saya, kepintaran ataupun pekerjaan saya atau hal-hal lah yang di dalam dunia, tapi juga berharap Tuhan tolong. Nggak bisa Bapak Ibu. Saya harus lepasin semua itu. Ketika saya melepasin itu ya ibaratnya saya cuma berserah sama eh, pertolongan Tuhan gitu. Bahkan eh, kenapa tadi saya juga bilang nggak mudah ya Bapak. Sampai hari ini pun saya belajar untuk masih berjuang gitu. Di awal tahun 2024 gitu, awal tahun ini sempat lagi Bapak Ibu muncul pikiran-pikiran eh, yang menyerang, trust issue akan masa depan gitu. Kan waktu mau masuk pergantian tahun kan banyak tuh kan isu atau berita-berita ya. Saya satunya tentang ekonomi yang wah mungkin nanti tahun depan ekonomi nggak baik atau segala macam gitu. Eh, tapi pada saat itu setelah itu Roh Kudus mengingatkan saya Bapak, Roh Kudus menguatkan. Roh Kudus bilang gini, ingetin dalam hati saya seperti ini. Nek, kalau dulu Tuhan tolong, masa ke depannya Tuhan nggak tolong sih? Coba deh kamu inget. Saya kayak diajak flashback Bapak Ibu sama Roh Kudus. Dulu nih pas zaman COVID tahun 2020, perusahaan saya kan di kantor saya itu kan mengurangi cost Bapak Ibu. Jadi eh, hampir semua karyawan kecuali karyawannya baru ya yang masuk pada saat itu. Jadi kebanyakan rata-rata karyawan lama dan karyawan senior itu ngalamin namanya pemotongan gaji. Dan itu menurut saya lumayan cukup besar. Saya lupa berapa, tapi sekitar 10 bisa sampai hampir 15-20% gitu. Selain juga ngalamin pemotongan, beberapa fasilitas yang kantor sediakan dicabut gitu. Nah, Roh Kudus ngingetin gitu. Kalau dari 2020 sampai sekarang 2024 kamu bisa survive, kamu bisa selamat, itu kan udah kurang lebih 3 sampai 4 tahun ya Bapak Ibu. Sehingga hari ini kamu masih bisa hidup, kamu masih bisa hidup tanpa kekurangan satu apapun. Itu karena apa gitu. Tuhan Roh Kudus ini kalau bukan karena Tuhan yang pelihara kayaknya nggak mungkin. Jadi
Roh Kudus ingetin gitu ketika muncul tadi pikiran-pikiran seperti itu, Roh Kudus ingetin, ya udah nih, jangan takut. Tuhan pasti cukupin kok. Nggak ada yang namanya mustahil gitu. Jadi dari situ saya mendapatkan suatu pelajaran lagi. Segala sesuatu itu ada dalam kontrol atau kendalinya Tuhan, Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana respon kita, bagaimana respon saya. Kita mau taat atau masih tetap diam gitu dalam pikiran kita, aduh, khawatir, cemas gitu. Mau nggak sih respon saya saat itu, mau nggak sih saya andalin Tuhan, jangan pakai kekuatan sendiri gitu. Karena seperti yang tadi saya mention tadi Bapak Ibu, karena seringkali ya ketidaktaatan itu yang menjadi penghalang kita ada dalam rancangan Tuhan. Penghalang itu ketidaktaatan itu yang menjadi menghambat gitu kita masuk dalam rancangan Tuhan. Ya demikian Bapak Ibu, itu aja sih yang bisa saya sharingin. Kiranya dua karakter tadi, menyerahkan hidup sepenuhnya, bersedia diproses, memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempat untuk layar saya serahkan kembali kepada Om Adi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Kak Niko. Bapak Ibu, dalam minggu ini memang anak-anak muda semua yang bicara, yang sudah terbukti kesetiaannya. Kita diberkati ya, pagi ini, dan tentu besok dan sampai Jumat kita diberkati pasti. Dan saya percaya, berserah penuh dan bersedia diproses. Dua hal menjadi manusia baru, tidak bisa diingkari itu. Tidak bisa dihilangkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Menjadi modal buat kami di dalam aktivitas sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau menyadarkan kembali, mari Roh Kudus tolong kami. Supaya berserah penuh di dalam segala kondisi dan keadaan apapun. Contohnya Abraham jelas. Dan kami bersyukur juga Tuhan, kalau kami bersedia diproses, sehingga mengalami kemajuan, mengalami progres. Seringkali memang kami takut dan khawatir, gentar menghadapi semua masalah dan tantangan. Tetapi kami akan pejamkan mata kami dan kami mau dituntun oleh Engkau Roh Kudus. Kami tidak perlu Tuhan membuka mata, kemudian melihat segala sesuatu dari sudut pandang pikiran kami. Kami mau pejamkan mata kami. Dan Engkau yang nuntun. Mata rohani kami buka Tuhan. Supaya kami bisa melihat tentang kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu, Kak Niko, yang pagi ini sudah memberikan pencerahan kepada kami semua Tuhan, untuk mengerjakan apa yang Kau mau. Terima kasih juga untuk kesehatan daripada Ibu Reni yang telah Kau jamah, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan Oma Alan Tuhan dan Oma Lina Sujuni yang ada di rumah sakit, kami percaya dia adalah biji mata-Mu. Engkau perhitungkan mereka Tuhan sebagai orang-orang yang setia, baik lewat doa pagi, doa malam, lewat pemuritan, lewat komsel. Engkau memperhitungkan itu. Betapa bahagianya kami Tuhan, mengumpulkan poin demi poin. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan Oma Alan dan Oma Lina Sujuni dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk kesembuhan Oma Linda Tuhan. Dan juga Tuhan, tubuh yang mengalami kelemahan baik seperti anaknya Pak Petrus, Kesia. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga Pak Petrus ini. Mereka adalah orang-orang yang berjuang keras dan setia untuk sampai selesai apapun penderitaan dan kesulitannya. Engkau juga menolong Tuhan proses kasasi Temi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhitungkan apa yang sudah diperbuat oleh Temi. Dari sejak dulu sampai sekarang, dan kerinduan-kerinduannya untuk dia mencintai Engkau. Dalam kehidupan Temi dan keluarganya telah terjadi metamorfosis, telah terjadi perubahan, telah terjadi dari ulat menuju ke kupu-kupu. Kami percaya itu terjadi buat kehidupan Temi. Engkaulah pembela dia satu-satunya.
di dalam nama Tuhan Yesus. Maupun juga Kim Lai Engkau tolong Tuhan. Anaknya Pak Deharno juga Engkau tolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang mengalami tantangan, kesulitan apapun Tuhan di dalam kehidupan ini, biarlah mereka belajar memandang kepada Engkau. Bersedia diproses. Dan itu adalah indah. Sehingga menjadi manusia yang baru. Terus-menerus diperbarui tiap hari. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Baik yang usaha dari rumah, di luar rumah. Kami percaya berkat-Mu selalu baru, selalu baru. Itu sebabnya kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kami hanya perlu bersukacita dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Semua Engkau proses dan semua kami harus berserah penuh. Terima kasih ya Bapak. Anak-anak kami yang mengalami ujian sekarang Tuhan, di sekolah, di tempat kuliah, dimanapun cucu kami juga. Engkau memberkati mereka. Mereka bukan hanya cerdas, tapi mereka takut akan Tuhan. Mereka bukan hanya pandai dan juara, tapi mereka mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami semua yang ada di ruang Zoom ini siap meninggalkan kenyamanan demi ketidaknyamanan seperti Abraham. Meninggalkan kepastian demi ketidakpastian. Tapi percaya penuh, itulah iman yang akan ditunjukkan oleh kami semua. Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu. Hari ini KPU akan mengumumkan hasil. Kiranya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan bagi bangsa ini. Karena bangsa ini pun milik-Mu, negeri ini pun milik-Mu. Tidak ada satupun negara yang bukan menjadi milik-Mu. Semua milik-Mu yang ada di muka bumi, beserta isinya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami selalu siap. Kami selalu waspada. Karena kehendak-Mu itu pasti jauh menguntungkan buat surga dan menguntungkan buat kami. Hujan pertobatan terjadi. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Tim yang Ibu Sandra, Kak Santi, Kak Lin, Mami Afung yang ada di Timor Leste sekarang Tuhan. Sinyal memang mereka sulit sekali karena masuk ke satu desa. Komunikasi yang terakhir kemarin sore Tuhan. Dan kami tahu di mana mereka berada, disitulah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kiranya semua terbuka di desa Tuhan di situ. Dan pemuritan atau apapun yang terjadi Tuhan. Jadilah menurut kehendak. Sehingga mereka keluar dari Timor Leste nanti Tuhan di hari Sabtu. Mereka boleh kembali dengan sehat dan selamat. Berkati kesehatan mereka semua. Yang diberkati yuk sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Salam.